semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kalian tahu nggak sih, pada tanggal 1 Desember ini kita memperingati sebagai Hari HIV/AIDS sedunia. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu HIV/AIDS? Sebelum kalian tahu lebih lanjut, kita simak video dari wawancara teman-teman kita di SMA Negeri 1 Batengau. Halo, boleh bicara sebentar? Boleh. Nama kamu siapa? Namanya Dialina. Dari kelas? Kelas 10C. Kamu tahu nggak apa itu HIV/AIDS? Setahu saya penyakit imun yang menular. Terima kasih. Ya. Halo, boleh minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Nama kamu siapa? Nama saya Agung Gadis Febri, Dari kelas? kelas 11 Mia. Oke, jadi saya ini bertanya. Iya. Agung tahu nggak apa itu HIV/AIDS? Oh iya tahu. Itu kayak semacam penyakit kelamin yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Iya. Yes. Terima kasih. Iya. Halo, Kak. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Nama kakak siapa? Nama saya Gesya Naisila Ananta. Dari kelas? Dari kelas 12-nya. Jadi saya ingin bertanya, kakak tahu nggak apa itu HIV/AIDS? Kalau menurut saya, HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Kakak tahu nggak apa itu HIV/AIDS? Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah, oke, terima kasih. Ya, itu tadi wawancara dari teman-teman kita. Ternyata masih banyak ya yang belum tahu apa itu HIV/AIDS. Untuk tahu lebih lanjut, kita tanya ke Kak Faisal yuk. Ini pengertian HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang rusak, maka daya tahan tubuh akan melemah sehingga rentan terkena penyakit. HIV itu yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. AIDS adalah stadium akhir yang dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sekian dari pengertian HIV dan AIDS. Ya, itu tadi penjelasan dari Kak Faisal. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya apa itu HIV/AIDS. Pris, lagi ngebahas tentang HIV ya? Iya nih, kenapa? Tadi aku dengar sedikit penjelasan dari kamu tentang HIV. Kira-kira gimana sih cara penularan itu bisa terjadi? Nah, teman-teman, ternyata masih banyak yang belum tahu ya bagaimana penularannya. Kita dengerin dulu yuk penjelasan dari Kak Ica. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, serta sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan tetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup sang penderita. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana penularan HIV/AIDS? Sekarang udah paham kan, Wan? Udah paham. Jadi gitu. Iya, Berarti ada dong penderita HIV di Indonesia. tentu saja ada dong. Banyak nggak? Ya banyak pastinya, cuma kita belum tahu aja. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita dengerin dulu yuk penjelasan dari Kak Rizka. HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual, diikuti lelaki seks seksual atau LSL, atau homoseksual, pengguna nafsa, suntik penasun, dan pekerja seks. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat di tahun 2019. Tercatat dari
tercatat ada lebih dari 77.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Akan tetapi, dari tahun 2005 hingga 2019, angka kematian akibat AIDS di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini menandakan pengobatan di Indonesia berhasil menurunkan angka kematian akibat AIDS. Ternyata banyak juga yang terkena HIV dan AIDS di Indonesia. Ya gitu deh. Gimana kita tahu kalau misalkan kita terkena HIV dan gejala-gejalanya apa aja? Nah, kamu mau tahu, Wan? Mau dong. Coba kita geser dulu kameranya. Gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya. Sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksa diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia atau toksoplomonis otak, membutuhkan diagnosis medis. Wah, ternyata gejalanya sama seperti penyakit biasa ya. Iya, kita juga perlu tahu penyebab dan faktornya apa saja yang terkena HIV itu. Apa aja emang? Ada HIV, lari Bris. Kamera lari. Maaf ya Bris, kemarin kirain HIV. Kamu sih buru-buru. Bris, ada nggak cara ngobatin HIV ini? Ada dong. Gimana caranya? Kamu mau tahu? Mau dong. Kita dengerin penjelasan Karya Datu dulu yuk. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV ini sebenarnya tidak dapat menyembuhkan penderita, namun terapi ini dapat mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh sang penderita. Oh iya, aku udah mulai paham. Terusnya kalau kayak gitu. Tapi apa? ada nggak sih cara mencegahnya? Ya, tentu ada dong. Kalian mau tahu cara mencegahnya gimana? Kita dengerin penjelasan Kak Reva dan Naya dulu yuk. Ada beberapa cara untuk menghindari penularan HIV. Yang pertama ada praktik seks yang aman, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti pasangan ketika melakukan hubungan seks, dan menggunakan kondom saat berhubungan seks. Yang kedua ada menghindari penggunaan narkoba, terutama narkoba jenis suntik. Yang ketiga ada mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, yaitu cara pencegahan, penularan, dan pengobatannya terutama untuk remaja. Cukup simpel ya cara mencegahnya? Iya Wan, simpel aja kok. Oke, aku udah paham. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Tapi satu pertanyaan lagi. Apalagi, kamu mah nanya mulu dari tadi. Satu pertanyaan lagi. Iya, apa? Kalau misalkan teman kita ada yang terkena HIV, cara kita mencegah atau menyikapinya gimana? Nah, teman-teman mau tahu kan? Kita lihat dulu cuplikan di atas. Iya, ini kayak gini, tapi aku masih kurang paham sih, Tio. Karena aku juga nggak paham. Itu Sri, gimana kalau kita nanya sama Sri aja? Ayo, ya. Sri, aku mau nanya, kamu ngerti nggak sih soal ini? Oh yang itu ya, soal yang kemarin kan? Sri, kamu kenapa? Kok kayak lemes banget sih? Ya, kamu kok lemes banget sih kelihatannya. Enggak, cuman pilek aja. Kamu beneran nggak apa-apa? Enggak, Yang benar. benar. Itu tuh kayak ciri-ciri penyakit HIV gak sih? Nah, jangan-jangan kamu penyakitannya. Jangan dekat. Itu tuh nanti nular penyakitnya. Di sekolah kita ada penyakit HIV. Jangan-jangan kamu ngikutin seks bebas ya, makanya kena. Ganti-ganti pasangan sih. Makanya jangan gatal. Teman-teman. Jangan mau deket-deket sama Sri, dia kena HIV. Dia ini ikutin seks bebas gak sih? Jangan mau ya tiruin dia. Ini contoh tidak baik, jangan mau ditiru. Kamu tuh jijik banget, tau gak sih? Jadi manusia paling jijik. Mending kamu pergi dari sekolah ini. Daripada penyakitmu lebih nular kemana-mana. Jijik banget. Kalau kalian
gitu sih? Kalian nggak boleh kayak gitu. Kalian mau dua orang ini mau kena HIV? Mau kalian? Mau? Kalian bisa mati nanti. Tapi kalian nggak boleh kayak gitu dong. Alah sudah. Mending kita pergi. Apa-apaan ini? Udah kalian, apa-apaan sih? Bikin malu aja. Ayo kita pergi aja. Kamu ya kalau dikasih tahu biar aja ya. Terus cara menyikapi yang benar gimana? Coba lihat dulu, perhatikan sampai akhir. Sedih kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Kamu jangan sedih ya. Jangan dengerin omongan mereka. Iya, kamu harus tetap semangat. Jangan lupa juga jaga pola makan kamu. Terus banyakin aktivitas. Ya, makasih. Ya sedih ya. Daripada kamu sedih, mending kita kantin yuk. Yuk. Ayo. Oke Pris, aku paham. Makasih banyak ya. Nah, kalau teman-teman gimana? Sudah paham kan penjelasan tentang HIV tadi? Semoga kalian paham ya dengan penjelasannya. Selamat Hari HIV Sedunia. Dadah!